Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Kania. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang pertama, pengertian syirik. Kata syirik berasal dari kata syarikah atau persekutuan. Pengertian syirik yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum atau ajaran lain selain dari ajaran atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syirik adalah akhlak yang melampaui batas aturan dan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu dengan mengabdi, tunduk, taat secara sadar, dan sukarela pada sesuatu ajaran atau perintah selain dari ajaran Allah. Orang-orang yang syirik disebut dengan musyrik. Dalam Islam, syirik adalah dosa yang tak bisa diampuni kecuali dengan pertobatan dan meninggalkan kemusyrikan tersebut sejauh-jauhnya. Kemusyrikan secara personal dilaksanakan dengan mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sadar dan sukarela, atau membenarkan ajaran syirik dalam kalbu, menjalankannya dalam tindakan dan berusaha menegakkan atau menjaga ajaran syirik tersebut. Dalam KBBI, pengertian syirik adalah penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah. Pengabdian selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah patung, tempat keramat dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan memengaruhi jalan kehidupan. Yang kedua, bentuk-bentuk syirik. 1. Meyakini bahwa ada yang memiliki kekuatan atau dapat memberi manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri dengan memuja kepada sesuatu dengan keyakinan bahwa dengan sesuatu itulah ia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Beranggapan bahwa aturan atau hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 4. Bersumpah dengan selain Allah. 5. Menggantungkan jimat yang isinya selain ayat Al-Quran dan lain-lain. Yang ketiga, penyebab terjadinya syirik pada manusia. 1. Mengagumi dan mengagungkan sesuatu. Secara fitrah, manusia suka mengagumi kepahlawanan, sesuatu yang agung dan luar biasa. Dari rasa kagum ini muncul keinginan untuk mengagungkan. Pada dasarnya, mengagumi dan mengagungkan sesuatu itu bukanlah suatu cacat dan tidak membahayakan keimanan. Bahkan dalam beberapa hal, mengagumi dan mengagungkan atau menghormati itu diperintahkan, seperti mengagumi dan mengagungkan atau menghormati kedua orang tua, mengagungkan Rasulullah SAW, dan mengagungkan ulama. Namun, penyimpangan akan terjadi manakala mengagungkan itu dilakukan secara berlebih-lebihan yang membawa kepada kultus, yaitu memberikan sebagian sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah kepada makhluk. Dari penyimpangan inilah banyak timbul kemusyrikan dalam sejarah umat manusia. 2. Cenderung mengimani yang konkret dan lalai mengimani yang abstrak. Dalam diri manusia terdapat dua kecenderungan fitrah yang sempurna. Pertama, kecenderungan mengimani yang bersifat nyata atau konkret, yakni yang dapat ditangkap oleh indera baik penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa atau sentuhan. Kedua, kecenderungan mengimani yang gaib, yakni yang tidak tertangkap oleh indera. Kalau kecenderungan pertama di atas selain dimiliki oleh manusia, juga oleh makhluk lain. Namun kecenderungan kedua khusus dimiliki oleh manusia. Inilah karunia, kemuliaan dan sekaligus keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Namun fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan untuk mengimani yang gaib ini sedikit demi sedikit akan pudar jika tidak diperhatikan dan diberikan santapan yang baik berupa zikir kepada Allah dan taqarrub kepadanya melalui amal soleh. Dengan demikian, manusia mulai lalai mengimani yang gaib
dan sedikit demi sedikit cenderung hanya mengimani yang bersifat nyata. 3. Dikuasai hawa nafsu. Di antara penyakit yang menimpa fitrah manusia dan membawa kepada kemusyrikan ialah selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Hal ini karena ketika fitrah manusia bersih dan lurus, ia akan menerima segala ajaran Allah dengan ridho dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Namun, ketika seseorang dapat dikalahkan hawa nafsunya, maka ia pun merasa sempit untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka cenderung menolak pedoman ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah, sekalipun hati kecil mereka mengakuinya bahwa itu adalah benar. Karena kalau mereka mengakui, mereka harus melaksanakan ajaran-ajaran Allah itu, sedangkan mereka tidak suka melaksanakannya. Karena hawa nafsu menguasai mereka, sehingga mereka merasa berat melaksanakannya. Oleh karena itu, mereka mengingkari bahwa ajaran Allah itu benar dan membuat ajaran atau aturan yang tidak ditentukan Allah. Kemudian mereka mengklaim atau mengaku bahwa ajaran yang mereka buat itu adalah ajaran yang benar dan lebih tepat untuk diikuti daripada ajaran atau hukum yang ditetapkan Allah. 4. Sombong dalam beribadah kepada Allah. Sombong juga merupakan penyakit yang dapat menimpa fitrah manusia sehingga ia menyimpang dari bentuknya yang lurus dan menjatuhkannya dalam kemusyrikan. Sombong ada beberapa derajat, dimulai dari menganggap remeh terhadap manusia dan berakhir dengan tidak mau beribadah kepada Allah. Pada umumnya, sifat sombong terdapat pada jiwa orang yang berhasil memperoleh kesenangan kehidupan dunia, seperti harta, jabatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan semacamnya. Namun, sifat sombong bisa juga menimpa setiap jiwa yang sakit, sekalipun dari kalangan orang yang paling rendah. 5. Adanya penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara penyebab syirik yang terpenting dalam sejarah kehidupan manusia adalah adanya para penguasa diktator atau penguasa yang berbuat sewenang-wenang atau togut, yang ingin memperbudak dan menundukkan manusia untuk kepentingan dan hawa nafsu mereka sendiri. Dengan demikian, mereka menolak untuk berhukum dengan hukum dan aturan Allah. Mereka pun membuat hukum dan aturan sendiri yang tidak disyariatkan Allah, sehingga mereka menentukan halal dan haram sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian hukum dan aturan yang mereka buat itu dipaksakan kepada manusia karena kekuasaan yang mereka miliki. Para penguasa tersebut, ketika mereka membuat aturan dan hukum yang dipaksakan untuk dilaksanakan rakyatnya, pada kenyataannya mereka menjadikan diri mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Karena hanya Allah lah yang berhak menentukan hukum dan aturan, di mana hanya Allah lah yang menciptakan dan hanya Dia yang Maha Mengetahui. Yang keempat atau yang terakhir, tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Upaya Rasulullah SAW menutup pintu-pintu kesyirikan bagi umatnya dengan cara sebagai berikut. 1. Beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. 2. Larangan menjadikan kuburan beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. 3. Larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.